Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Priscilla Deli di dalam Bincang Santai bersama dengan para Bapak Ibu dosen STT Pelita Bangsa. Hari ini saya bersama dengan Bapak Edward Purba, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa. Wahyu atau nubuatan itu pun berlanjut ya. Lalu bagaimana dengan beberapa orang yang berpandangan bahwa khotbah juga bisa dikatakan sebagai nubuatan, Pak? Ya, perbanyak dirimu membaca Alkitab. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan membahas tentang Roh Kudus. Jadi di zaman sekarang kita percaya bahwa nubuatan dan tuntunan dari Roh Kudus itu nyata dan ada. Tapi kita juga percaya bahwa kanonisasi Alkitab itu telah selesai dan tidak ada lagi wahyu baru atau kitab baru yang akan dituliskan atau diwahyukan. Lalu mengapa dalam beberapa gereja masih melakukan praktik, contohnya melihat nubuatan, malam nubuatan, Roh Kudus yang berbicara, dan lain-lain? Apakah hal ini dapat dikatakan sebagai wahyu baru? Bukankah wahyu Allah telah selesai di dalam kanon Alkitab? Ataukah ada kemungkinan wahyu itu bertambah seiring dengan berjalannya waktu? Jadi hari ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sih pandangan Bapak soal nubuatan di zaman sekarang? Apakah itu hanya dikatakan sebagai penguatan atau juga bisa dikatakan sebagai wahyu baru? Kalau saya melihat fenomena nubuatan itu dua-duanya bisa saja dipahami terjadi. Ada memang nubuatan untuk menguatkan apa yang ada di Alkitab, karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan kita itu kreatif. Dan sampai dengan sekarang wahyu atau nubuatan itu pun berlanjut ya, karena memang penggenapan dari nubuatan Alkitab pun masih berlanjut sampai dengan sekarang ini. Tetapi ada juga yang menganggap itu sebagai wahyu baru. Nah, ini menjadi masalah. Apakah memang Allah masih memberikan wahyu atau nubuatan yang baru di luar Alkitab? Sementara kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu sendiri itu nubuatan itu sudah berpuncak pada Alkitab itu sendiri sehingga tidak ada di luarnya. Lalu bagaimana dengan beberapa orang yang berpandangan bahwa khotbah juga bisa dikatakan sebagai nubuatan, Pak? Iya, saya setuju kalau dikatakan khotbah itu adalah nubuatan. Tapi lihat khotbah yang apa? Kalau khotbah itu kan selalu digali dari Alkitab dan isinya dari Alkitab. Nah, berbicara nubuatan ini berbicara khotbah ini sebenarnya begini. Orang yang berkhotbah adalah orang yang tentu dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman. Dipanggil itu bukan hanya tiba-tiba dia tahu tentang firman, tapi dia belajar karena diberikan roh hikmat di situ. Sehingga dia mengerti sekali dan sudah terbiasa hidup dengan firman Tuhan, lalu dia menyampaikan. Ada yang mengatakan begini, kan apakah semua orang yang belajar Alkitab atau studi Alkitab itu mereka bisa berkhotbah? Saya tidak mengatakan bisa ya, bisa tidak, tetapi paling tidak untuk memahami Alkitab kita harus belajar dulu. Nah, orang yang belajar ini yang mengetahui isi Alkitab, lalu dia sampaikan kepada jemaat yang belum memahami Alkitab. Nah, bagi jemaat itu merupakan sesuatu yang baru yang mereka selama ini tidak tahu. Dan apa yang belum diketahui oleh jemaat itulah yang harus disampaikan oleh pengkhotbah. Hanya saya mau tambah begini. Kalau kita berkhotbah, katakanlah apa yang ingin Alkitab katakan. Jangan pernah kita mau katakan supaya Alkitab katakan. Itu bukan khotbah, itu bukan nubuat. Jadi hal-hal yang selama tersembunyi orang tidak tahu, kita harus bukakan. Tapi dasarnya harus berdasarkan Alkitab. Lalu cara kita membedakan gitu, Pak, itu nubuatan yang benar-benar dari Alkitab. Maksudnya zaman sekarang itu banyak orang yang menggunakan ayat Alkitab tapi enggak sesuai, maksudnya ada di dalam Alkitab tapi enggak sesuai sama makna sebenarnya. Tapi itu kayak menipu jemaat atau menipu orang yang mendengar. Pada akhirnya kayak memperdaya. Iya. Kasus itu bukan sedikit. Tapi juga saya tidak mempunyai data itu saya bisa katakan banyak. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Nah, masalahnya begini. Kita mau membedakan itu sebuah nubuat atau tidak, sering sekali kita itu hanya berpikir begini, Tuhan akan memberitahu kalau itu palsu.
Nah, cara membedakannya sebenarnya Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita adalah satu, kita perbanyak membaca Alkitab. Yang kedua, kita perbanyak, kita sharing dengan orang-orang yang memahami Alkitab. Sehingga ketika ada yang namanya khotbah-khotbah yang menggunakan ayat Alkitab sekalipun, tapi ternyata itu di luar Alkitab, itu banyak. Ya, saya juga dulu sebelum sekolah Alkitab, misalnya belajar Alkitab, saya berpikir ketika orang itu berbicara, wah luar biasa Tuhan mengurapi. Tetapi ketika saya lebih dalam lagi belajar Alkitab, saya ikut dalam persekutuan doa, dan apalagi sudah studi Alkitab, saya bisa melihat apa yang selama ini saya pahami, ternyata itu sudah di luar Alkitab. Kita nggak terlalu sarkasme kalau kita mengatakan itu sesat atau heretik. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi tipsnya ya Bapak Ibu, teman-teman yang mengikuti podcast ini adalah supaya bisa kita memahami apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak, perbanyak dirimu membaca Alkitab. Itu dulu. Sehingga itu tertanam di pikiran dan itu menjadi sebuah berhasil dalam perilaku kita, perbuatan kita terlihat dari pemahaman kita tentang Alkitab, sehingga ketika ada orang membawa ajaran-ajaran baru, kita bisa mengatakan itu sudah tidak benar. Jadi sikap kita sebagai orang percaya adalah kita harus lebih memperdalam baca Alkitab agar kita enggak masuk ke dalam isu-isu yang kita dengar atau yang kita Betul dapatkan. sekali. Perbanyaklah membaca Alkitab, perbanyaklah studi, perbanyaklah hidup dalam persekutuan, jangan di luar persekutuan, sehingga kalau kita bisa lihat di media sosial saja, kenapa begitu banyak tanggapan orang terhadap yang mengacaukan Alkitab, yang mengacaukan atas nama nubuat, lalu mereka bisa ikut. Karena kenapa? Karena pemahamannya sangat terbatas. Kasihan sekali, ya. Padahal kita tahu di media sosial sudah banyak sekali membahas mengenai nubuat-nubuat yang berdasarkan Alkitab. Oke, terima kasih Pak Edward untuk Sama-sama. pengertiannya hari ini, untuk waktunya juga terima kasih. Jadi saudara-saudara, demikian video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Shalom.